Untuk sebagian sudah saya packing, nanti packingnya seperti ini. Biasa kami di sini melakukan packing karena ini pintunya dikirim ke satu project ya, ataupun satu bangunan, jadi masih satu daerah seperti itu. Jadi untuk packingnya saya letakkan ke atas palet seperti ini. Jadi untuk yang paling lebar atau paling panjang saya simpan bawah, dan untuk atasnya saya simpan kecil-kecil seperti itu. Dan untuk yang ibarat ada nomor atau barisan lain atau rumah lain, jadi saya simpan atas. Jadi satu kelompok seperti ini, biar memudahkan untuk orang site atau pekerja yang di sana atau pemborong yang di lapangan, mudah untuk mencarinya ya teman-teman. Karena biasanya itu si pemborong sendiri atau yang memasang pintu, sang pemasang pintu hanya memberikan size kepada kami, hanya mengirimkan size ukuran pintu kusen ya, yang di bangunan dia mengirimkan ke saya. Lepas itu saya proses, saya bikin, dan hasilnya untuk tulisannya saya tulis sesuai pesanan ya, sesuai pesanan si pengukur atau pemasang pintu. Jadi ini masih ada kira-kira ada ini satu tumpuk lagi, dan di sana ada satu tumpuk lagi. Nanti kira-kira tinggi untuk satu pelet seperti ini kira-kira tinggi semeter 50, semeter 60 seperti itulah. Kira-kira sedada saya lah. Nah teman-teman, seperti inilah kurang lebih kami di sini packing pintu untuk dikirim ke salah satu bangunan ya, atau salah satu project. Jadi setelah kemarin melalui proses tahap pembuatan, tahap perakitan, tahap pengeleman, dan tahap yang terakhir tadi pagi saya sudah mulai tahap pemotongan. Dan untuk yang terakhir ini baru masuk tahap tahap packing ya. Nanti ditumpuk sampai ke atas seperti biasa, lepas itu dibungkus pakai plastik lekat ya. Habis itu pakai plastik tebal, dan yang terakhir baru diikat. Nah, nanti kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ini untuk spesifikasi pintunya saya omongkan sekali lagi. Untuk bahannya sendiri ada dua jenis ya. Yang satu plywood, ini yang plywood. Ini plywood 5 mm ya teman-teman. Untuk rangkanya sama lah, kurang lebih sama. Dan untuk model listnya nanti kurang lebih sama seperti ini. Listnya jadi ada sedikit sedikit corner di sini 2 mm sekitaran. Dan untuk yang pintu ini pakai MDF, saya menggunakan MDF 5 mm. Dan untuk list pemasangan listnya agak sedikit beda ya teman-teman. Nah ini saya talipkan karena stylenya sudah beda, jadi untuk bentuk sendiri saya bedakan. Dan untuk yang ini memakai MDF 5 mm. Untuk rangkanya pun sama, memakai kayu 4 cm 2 cm setengah. Dan ini karena ini pintu di luar ya, atau tidak indoor, jadi untuk motifnya tidak ada. Kami tidak kasih motif, jadi hanya polos lurus seperti itu saja. Tidak seperti yang di bawah ya, macam kemarin itu ada motifnya. Dan untuk yang kali ini hanya polos saja, karena ini tidak di indoor ya, ini outdoor untuk pemasangannya. Untuk pertanyaan teman-teman, apakah kuat bang pintu seperti ini? Jadi di pabrik tempat saya bekerja ini untuk ketahanan atau kekuatan itu menyesuaikan budget ya teman-teman. Jadi untuk prediksi, karena ini pintunya sudah melalui tahapan uji ataupun tahapan uji coba lah pokoknya. Jadi sekiranya ataupun kira-kira itu tahan 5 tahun ataupun 7 tahun itu, untuk pintu seperti ini itu sudah dihitung atau dikira itu sudah untung ya, atau tidak rugi. Bayangkan sendiri ya teman-teman, kalau teman-teman bikin pintu atau bikin produk ataupun bikin barang ya, itu tahannya mencapai 15 tahun 20 tahun. Memang tidak ada lagi pengusaha pintu ataupun pengrajin pintu ya.
karena barangnya tidak bisa keluar atau sold out. Jadi untuk ketahanan uji coba itu pokoknya sudah dicoba lah, bisa tahan 4 tahun 5 tahun itu sudah untung, karena tujuannya pabrik itu memproduksi barang otomatis dia akan berusaha sebanyak mungkin, secepat mungkin. Dia suatu company juga akan berusaha mengeluarkan dalam 1 tahunnya itu mengeluarkan banyak barang ya. Nah, kurang lebih nanti hitung-hitungannya untuk biasa di tempat saya bekerja itu seperti itu ya, setahu saya. Tapi jika teman-teman mempunyai ataupun mengikuti patokan pemikiran teman-teman sendiri, mungkin bisa kita saling sharing ilmu, bisa ditulis di kolom komentar. Saya lupa tadi untuk lapisan luar memakai takosit PVC ya. Jadi ini kemarin sudah di open, sudah di laminating. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan untuk hasilnya kemarin sekitaran saya proses 2 hari ya. 2 hari itu kalau tidak salah kemarin saya dapat 15 pintu ya. Untuk size kurang lebih nanti ini 830 2035 atau 2 meter 35 cm ya. Nanti kurang lebih seperti ini. Saya bikin kemarin sekitaran 2 hari lah, 15 pintu. Di sini saya tidak bermaksud untuk pamer ataupun ria ya teman-teman. Saya hanya ingin sharing kepada teman-teman semua. Untuk biasanya saya menggarap pintu, dapat orderan pintu seperti ini. Karena saya di sini pun sebagai kuli juga ataupun pekerja juga. Jadi untuk apanya yang harus saya tinggikan atau tonjolkan. Jadi niat saya bikin video seperti ini hanya untuk sharing kepada teman-teman semua yang baru saja mendapatkan project atau borongan untuk budgetnya murah, dari ibarat dana atau biayanya dari si owner itu limit ya atau murah ya. Jadi memang si pemborong melakukan atau mencari berbagai cara untuk menghemat biaya juga, karena tidak dipungkiri juga sebagai tukang ataupun pemborong kita pun 75% pun kita cari untung Mbak, ya kan. Kita tidak cari lelah saja, kita tidak cari ilmu saja, kita pun harus menghidupi anak bini, anak istri. Jadi sebisa mungkin kita pun bisa menghemat biaya ataupun memutarkan modal dari si owner tersebut. Nah, mungkin seperti itu dulu video bagaimana cara kami di sini bikin pintu murah, bikin pintu simple, bikin pintu sederhana seperti ini. Untuk bahannya sendiri plywood ataupun MDF 5mm ya. Untuk kayunya, rangkanya sendiri pun kayu limbah, kayu campur ya. Jadi tidak melulu untuk kayu untuk kayu keras ataupun kayu bagus. Jika teman-teman suka video saya boleh like, yang nggak suka dislike. Jika bermanfaat boleh share, bagikan ya.